lagi di Bacotan Juventus ini bersama gue Ian Botak. Hari ini gue ada dari Pasta Kangen di Pernas 1 Keranji, Bekasi Barat. Oke, hari ini gue mau ketemu sama narasumber gue, salah satu mantan presiden UNRAS di Indonesia. Jangan kemana-mana, tonton terus channel gue. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan jangan lupa juga loncengnya bunyi untuk dapetin update-update video terbaru dari Bacotan Juventus ini. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Bacotan Juventus ini bersama gue tadi Ian Botak dan kawan gue Yogi. Dan tadi yang tadi gue bilang, gue akan ketemu salah satu narasumber yang notabene adalah mantan dari presiden UNRAS yang ada di Indonesia. Mantan, berat. Ya, Bang Abud, gimana Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Thank you nih. Dari mana Bang? Dari rumah apa dari kantor? Dari kantor? Dari kantor langsung sini? Enggak, balik dulu. Oh, balik dulu. Balik dulu ke rumah Gak baru. kira dari kantor kemari meeting ngejar. Ya? Jadi balik dulu lah. Balik dulu ke rumah. Biar segeran. Rumah di mana Bang? Rumah masih di Bekasi. Bekasi. Iya. Oke, Bang Abud, Ya. kita dari Bacotan Juventus ini mau sekedar sharing aja nih Bang. Ya. Ngobrol-ngobrol dikit lah. Iya. Nggak jauh dari Juve juga sih. Oke. Yang pertama-tama sih Bang, gue mau nanya sama lo nih, awal mula lo suka Juve itu gimana gitu? Awal mula suka Juventus. Awal mula sukanya gitu ya, Iya, bukan kapan sukanya gitu ya. Awal mula lo suka Juve. Awal mula suka gara-gara ya pertama sih orang tua kita ngebeliin baju sih ya, baju Juventus gitu ya. Itu Zinedine Zidane waktu itu. Yang gue pakai. Betul. Iya. Yes. Zidane. Tapi dulu masih bahan jeruk ya. Bahan jeruk Ya, yang betul. kalau keringetan kemarin kata aja. Kalau keringetan ininya kering, Lepek. tapi badan yang lepek. Ya benar. Jadi itu waktu kecil sih. Itu tahun berapa Bang? Tahun berapa itu ya? Gue lupa ya. Tahun SD, SMP apa emang SD udah dong. sekolah? Oh, udah sekolah. SD. Kayaknya itu awal-awal sekolah sih. Awal-awal sekolah. Berarti kalau Zidane tahun 90-an lah ya? 99, 98, 99 gitu ya. Itu awal lo suka Juve. Awal suka Juventus. Berarti termasuk pemain favorit lo juga Zidane? Apa bukan? Enggak sih. Biasa aja kalau sama Zidane mah. Kalau sama Zidane. Kalau lebih favorit untuk lebih suka gitu ya, lebih suka ke pemain Juventus lebih ke Pavel Nedvednya. Apa Pavel Nedvednya. Nggak Del Piero nggak? Enggak, karena kan ibarat kalau lu suka Juventus pasti suka Del Piero juga. Kebanyakan gitu kan, gitu. Karena kan Tapi lo beda sendiri. gue lebih suka ke Pavel Nedvednya gitu. Pavel Nedved. Seorang gelandang yang salah satu gelandang yang terbaik kita betul. punya, ya. Mendapatkan Ballon d'Or ya kan. Karena dia 2004 apa ya? Tendangan bebas. Nah, itu. Yang emang doi itu jangan. Cannonball-nya itu yang luar biasa. Jadi nggak sia-sia lah Juve lebih mahal dari Nah, Juve. betul. Ya, Tahun bahkan 2000 sekarang juga ya. sampai jadi legend di Juve ya. Nah, sampai jadi vice presiden ya kan di Juventus. Terus kejadian yang paling lu inget Apa nih? semasa lu suka Juve gitu. Ah. Entah timnya kan, entah ya gua kasih contoh yang kasus seri turun Oh, ke seri B, atau ya. pokoknya yang paling lu inget banget. Ya. Yang paling ingat ya itu kali ya. Final lagi, jangan final champion orang banyak kan Enggak. Orang banyak kan sedih kan enggak. yang paling nggak bisa dilupain itu final champion. Enggak. Kalau gua enggak. Kalau itu kan champion mungkin pertama kali yang waktu lawan AC Milan itu ya yang tahun 2002. Nah, iya, gitu. Nah, itu kan di situ emang pertama, cuman bukan itu berarti itu bahwa itu yang menjadi ini enggak. Jadi awal yang paling berkesan itu ya turun ke seri B, benar yang tadi dibilang, karena disitulah gua bener-bener lagi suka-sukanya kan. Enggak, bukan. Jadi diserang habis-habisan sama teman-teman sekolah gitu kan. Situ gue benar-benar apalagi fans Merda itu sendiri yang ya jelas Merda siapa? Inter tim itu. Tim garis kawan. Namanya bagi Juventino itu seorang Merda itu banyak. Semua Hampir semua. Semangat kita nggak tahu di Merdanya yang mana. Merah hitam kah? Biru hitam kah? Atau merah marun kah? Biru hitam juga ada Atalanta ya. Ya jadi, nah di situ awal itu kan 2002
ya. 2005. Nah, itu awal-awalnya benar-benar diserang habis di situ. Jadi apalagi fans Inter itu sendiri, padahal jelas itu ulahnya dari tim mereka gitu kan. Menurut gue itu mereka, karena siapa sih yang Juventus tim terbaik saat itu. Final Piala Dunia waktu 2006 itu kan dari Italia, Prancis kebanyakan rata-rata pemain Juventus, benar kan? Nah, masa iya seorang Juventus yang pelatih komandoi oleh Fabio Capello dengan pemain kualitas terbaik menurut gua pada saat itu ya. Benar. Masa melakukan hal seperti Calciopoli gitu kan, itu nggak mungkin gitu. Mungkin. Karena ya memang banyak sih, Bang. Nah, itu. Memang skuad saat itu tuh skuad yang sangat mumpuni. Nah, benar. Ada Ibra ya kan. Nah, ibaratnya ya tim A dengan tim B-nya itu sama-sama ini gitu kan, sama-sama mendukung. Ya. Makanya nggak mungkin lah kalau dibilang Calciopoli itu no. Gitu. Jadi saat itu tuh, nah itu gimana tuh Bang? Lu kan saat itu dikucilkan lah, kalau bilang istilahnya diledekin, dibully gitu. Bully habis-habisan lah. Sebenarnya sebenci itu kan mereka sama kita gitu. Tapi lo nggak masalah tuh di sekolah? Nggak, jadi ya kalau gue sih sebagai fans Juventus sendiri nggak masalah ya. Maksudnya ya paling ya terserah mereka untuk ngebacot seperti apa gitu kan. Yang jelas ya tim gue jelas lebih baik dibandingkan tim mereka gitu kan. Harus seperti itu kah menjatuhkan Juventus gitu kan? Harus iya kepengen juara harus menjatuhkan Juventus dulu gitu kan. Jadi itu suatu hal yang ya yang nggak inilah, nggak masuk akal gitu. Menurut lu mungkin nggak nih meja hijau lagi? Kenapa? Meja hijau lagi. Kalau meja hijau mungkin dengan 9 Scudetto gitu ya. Apa mungkin nih bakal bonek lagi nih meja hijau ya kan? Kayaknya enggak, kalau kayak gitu kayaknya enggak mungkin. Karena udah nggak ada moralinya sih. Dan saat itu yang setahu gue memang efekasinya sendiri dari orang-orang Inter sendiri. Dan Fasetti kan yang sekarang udah nggak ada. Ada chance itu. Ada chance. Morto Pepino, Morto Pacetti, Ance Moratti, Sergio Morera, Santeremo Sulusi, Guido Morera. Oke. Bang Abud ya pantas jadi, memang saat itu pantas lah jadi seorang presiden karena memang ya chance apa lagi. Oh enggak, pergaulan luas ya. Saya kemarin sore gitu. Dinobatkan. Berarti lu ikut komunitas kan, Pak? Awalnya enggak. Tapi awal ya di 2014 yang Juventus datang ke Indonesia, dari situ kayaknya seru nih ikut komunitas gitu kan. Punya banyak temen gitu, terus kayak kita ke daerah mana kita punya teman, punya saudara. Di situ sih yang awalnya tercut, pengen deh coba nyari yang mana yang pas gitu kan. Terus yang pertama kali apa itu maksudnya? JCI kah? Kalau JCI awal-awal itu JCI cuma nobar aja. Oh, nobar. Cuma nobar aja. Awalnya pengen coba masuk gitu kan. Ternyata ada syarat ini itulah gitu kan. Jadi kayaknya agak ribet deh. Gue pengen nyari yang ya udah gue pengen datang nobar, ketemu banyak temen gitu kan, kenal, ya udah gitu. Ya udah akhirnya gabunglah di Ultras Juventus Indonesia gitu. Itu pun melalui orang sih, ada yang bilang, "Bang, nih mau ngedirin Ultras Juventus Indonesia di Bekasi" gitu. Ya udah akhirnya ikut ngebantu. Awalnya ngebantu aja, bukan ibaratnya benar-benar kayak gue pengen ngediriin nih di Bekasi gitu. Enggak, gue cuman kayak ngebantu aja gitu. Ya, Bang Abud. Ya. Tadi ya Bang, komunitas ya, Komunitas. Iya. Nah, masuk saat itu 2014 belum berarti Bang? Belum pas Juve datang ke sini belum masuk komunitas. Belum masuk komunitas karena waktu itu kan ibaratnya masih sekolah lah gitu kan, masih sekolah jadi. Oh, lu masih sekolah tuh 2014? Udah lulus. Apa jangan lu jadi presiden? Jangan-jangan jadi presiden Ultras juga masih lagi sekolah nih. Itu menarik kalau buat gue. Kalau seorang sosok anak muda ya kan masih status pelajar bisa jadi presiden Ultras yang ada di Indonesia, apalagi Ultras juga yang ada di Indonesia. Nah, itu baru kalau untuk jadi presiden istilahnya kayak ketua itu baru lah gitu. Baru. Karena awal dulu ibaratnya masih sekolah, masih komunitas tuh jarang lah gitu kan, karena media sosial pun juga masih belum begitu booming lah gitu kan. Dulu Facebook pun juga masih beberapa orang yang bisa main gitu kan, jadi belum begitu banyak info untuk komunitas di Bekasi gitu. Internet juga masih jarang gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, itu awalnya itu ya 2014 setelah Juventus kesini, 2015 gabung ke komunitas gitu sih. Langsung di komunitas uji Iya, langsung diuji. Langsung
Langsung uji coba. Langsung Masih daftar Juventus Indonesia ya langsung. Oke, jadi sobat, Bang Abut ini ketika masuk komunitas doi cari-cari, ternyata doi tertarik langsung saat itu gabung di komunitas Ultras Juventus Indonesia. Bang. Ya. Nah itu saat itu langsung ke pusatnya atau di Bekasinya sendiri? Di Bekasi sih. Gitu. Bekasi. Karena kan tujuannya itu saya yang membantu gitu kan. Jadi gue ngebantu karena emang ada yang dulu BBM. Ya BBM bilang ini nih ada apa namanya ada yang mau diriin Ultras Juventus Indonesia di Bekasi gitu kan. Ya udah akhirnya ngebantu di situ 2015 awal. BBM bahan bakar minyak atau BlackBerry Messenger? Udah langka tuh. Sekarang mana tahu BBM ya kan? Nah sekarang mana tahu BBM. Terus pas diuji itu gue dengar kan sempat jadi ketum ya. Itu berapa tahun tuh jenjangnya dari maksudnya masuk tuh jadi anggota tuh jadi ketum gitu. Jadi cepet nggak tuh deh? Nah itu tuh ketum ini ketum Bekasi dulu kalau langsung ke pusat saat itu. Nah sih kalau di Bekasi gue lebih banyak di layar belakang aja sih, balik layar gitu. Gitu. Apa namanya? Kalau di balik layar kru bukan FD apa kalau main wayang dalang berarti banyakan dalang ya jadi emang dari awal nggak begitu suka sih dari dulu ya, dari zaman sekolah juga ibaratnya lebih suka di balik layar sih, jadi ibaratnya ngasih masukan, ngasih support, dukungan gitu, kayak gini jalanin gitu aja sih. Tapi dari situ, dari balik layar itu tiba-tiba lo bisa kepilih gitu. Itu kan pasti ada jalan ceritanya, ada prosesnya, ada apa namanya, ada orang dukungan dari orang-orang tertentu juga gitu loh, atau memang lo terlihat dari pusatnya bagus gitu kan. Atau lo memang incar itu posisi apa memang lo gua pengen gimana sih rasanya jadi ketua Ultras nih. Apakah memang terbesit untuk jadi ketua atau memang lo ditunjuk dengan jalannya? Enggak sih, jadi kalau dibilang kepengen jadi ketua, enggak lah. Di awal tadi juga gue bilang bahwa gue nggak kepengen gitu kan jadi ketua. Jadi pengennya jadi balik layar aja. Jadi ya gabung di uji sendiri kan 2015 Februari. Nah dari situ ngebantu, ngembangin. Alhamdulillah mungkin berkembang. Ya mungkin ya penilaian orang lah ya. Pasti ada pro dan kontra. Betul. Namanya setiap orang. Nah setiap komunitas ada gitu kan. Pro dan kontra ada. Ya pada saat itu 2 tahun lah. Jadi 2015, 2017 kepilih pas pada saat pemilihan di. Oh ada pemilihannya juga? Ada pemilihan. Bukan asal tunjuk berarti ya? Enggak. Jadi waktu itu nyoblos. Jadi mungkin ada seleksi. ada bisa. Jadi kayak mungkin ada mungkin dari para petingginya gitu kan, dari uji itu sendiri mungkin sudah menyiapkan salonnya gitu kan. Jadi ya bisa masuk atau enggak, ternyata masuk, dan pada saat pemilihan ya kepilih gitu. Itu kan ya kembali lagi ke orang gitu kan, kembali ke halayak banyak lah gitu kan untuk memilih siapa untuk yang lebih layak gitu sih. Ya alhamdulillah sih kepilih, cuman menurut gue kepilih itu ya sebagai tanggung jawab beban gitu kan. Menurut gue tanggung jawabnya lebih besar. Kalau gue yang gue tahu tuh kan sebenarnya nama Ultras itu kan bukan sembarang orang. Itu dia. Bukan sembarang tempat lagi, namanya udah lagi mengatasnamakan Ultras Juventus Indonesia, Ultras lah mengatakan. Nah, yang gue pengen tahu nih Bang, di saat kalau pemilihan itu apakah perwakilan dari daerah itu mengirimkan masing-masing calon atau memang dari pusat yang menentukan dari masing-masing daerah ini layak dan apa ada seleksinya juga gitu untuk masuk jadi kategori calon. Mungkin ada, kalau itu mungkin ada kriteria sendiri gitu ya, karena gue juga nggak tahu gimana untuk mereka para petinggi untuk menentukan itu gitu kan. Jadi ya pada saat itu ya ada calon-calonnya, ya udah gitu sih. Berarti memang saat lo ikut pemilihan itu memang sudah tercantum nama-nama calonnya. Iya, sudah ada. Jadi emang sudah ditentukan. Jadi gue pikir kan yang namanya biasa pemilihan kan dari mungkin untuk seluruh Indonesia. Mungkin akan ada calon dari perwakilan daerah masing-masing gitu. Berarti memang sudah ditentukan dari. Dan itu lo berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2017 ke 2019. 2019. Baru ya? Baru saya. Tapi ya di saat-saat memang berkembang saat itu. Ultras Juventus Indonesia saat ini masih berkembang, sedang berkembang pesat, dan kebetulan beliau ada di salah satu jajaran pengurusnya. Nah,
Itu waktu uji bang. Lo yang gue denger kan lo sekarang keluar nih. Nggak keluar sih. Kalau dibilang apa itu? Pamit atau maksudnya keluar dari jajaran pengurus gitu, keluar dari komunitas. Selesai lah gitu ya, ibaratnya udah selesai selesai jadi jabatannya udah selesai gitu. Gue denger ya bang ya. Saat ini apa? Dia di event di Bekasi. Oke, saat ini di Bekasi dan yang gue tahu juga Bang Abud ini sebagai salah satu petinggi juga di Juventus di Bekasi dan bahkan beliau sekarang sebagai ketua di Juventus di Bekasi. Cakep deh. Tinggi, guanya tinggi gitu. Jadi tinggi. Diuji ketum, Juventus di Bekasi ketum, ngelamar caleg bang. Pengen sih kalau ada partai yang mau ya. Ntar gue usungin bang. Bisa. Partai angin ribut. Gitu jadi kalau apa namanya ya gimana ya kalau dari gimana itu bang? Itu dari bisa sekarang ya, bisa jadi ketua Juventus di Bekasi itu perjalanannya seperti ya apa? mungkin kan kalau dari apa namanya di uji kan udah selesai masa jabatannya gitu kan, udah masa bakti udah selesai gitu. Terus yang namanya gue di Bekasi gitu kan, gue lahir dan besar di Bekasi, jadi apapun yang berkaitan dengan Juventus dan berbau Bekasi, kota Bekasi itu pasti gue akan mau untuk mendukung dan mensupport gitu kan. Jadi ya ayo pada saat itu emang ada yang ngajak saya, yuk kita ibaratnya kayak nyatukan komunitas Juventus di Bekasi untuk menjadi satu nama aja gitu kan. Ya udah ayo gitu, menurut gua oke. Cuman di situ waktu itu gue bilang gue nggak mau nih kalau seandainya gue untuk jadi ketua lagi gitu. Tapi Karena ternyata malah terpilih lagi ketua. Itu nggak tahu musibah atau tapi memang apa mungkin ya memang udah garisnya bang. Udah garis. Mungkin ya anak-anak juga percaya Ya, kan, karena memang mungkin ngelihat dari kapitalis lo dari Bekasi seperti apa. Saat juga notabene lo adalah sebagai saat itu sebagai ketua umum Juventus Indonesia, mungkin saat ini ya anak-anak mempercayakan lo sebagai ketua umum di Juventus di Bekasi. Nah itu sih. Rencana lo ke depan nih bang? Apa rencana ke depan? Untuk keluarga lo saat ini, misalnya untuk Juventus di Bekasi sendiri, rencana lo ke depan itu seperti apa? Apa nih untuk Juventus di Bekasi? Iya, yang dipegang sama lo saat ini. Ya yang jelas sih kita tetap konsisten aja sih gitu. Kalau untuk kedepannya sih yang penting kita tetap ada, setiap kegiatan kita tetap terus berjalan gitu kan, komunikasi tetap berjalan gitu. Yang penting sih kita silaturahmi gitu kan, dari setiap kegiatan event apapun itu kan kita silaturahmi gitu, menyambung silaturahmi. Yang penting nggak sampai putus lah gitu. Kedepannya tetap berlanjut aja gitu sih. Oke, Bang Abud. Ya. Rencana rencana lo ke depan gitu bang tentang keluarga lo yang yang lo pegang saat ini, yang lo dipegang diamanatkan saat ini di Juventus di Bekasi. Rencana lo ke depan Juventus ini akan seperti apa dan akan lo bawa kemana saat ini? Ya kalau untuk dibawa kemana enggak lah, kalau kita di Bekasi ya ibaratnya yang penting kita yang tadi gue bilang kita tetap berjalan aja gitu. Karena gue dari dulu itu kalau setiap menjalani suatu ibaratnya kayak kegiatan ataupun gue menjadi ketua atau apa ya kita jalanin aja udah gitu. Jalanin seperti air mengalir gitu aja sih. Jadi pada saat mungkin step by step lah ibaratnya nanti kita akan melakukan ini gitu kan. Jadi kita sambil berjalan gitu sih. Apakah planning lo mau membawa Juventus di Bekasi saat ini bisa lebih dari yang sudah ada? Kalau untuk itu sih kita bagaimana untuk support dari bawahnya gitu ya. Namanya kita dipercaya sebagai ketua gitu ya. Pasti kita pengen kalau untuk besar untuk saat ini mungkin kita udah ibaratnya udah bisa lah untuk nguasain di Bekasi gitu kan. Dari setiap kegiatan kita alhamdulillah gitu untuk minatnya itu ada gitu kan. Yang jelas sih di sini di Bekasi bebas untuk apapun ada gitu. Karena ya ibaratnya kayak partai politik aja. Partai yang udah lama ada gitu kan. Terus ada lagi partai-partai baru gitu. jadi kalau menurut gua ya jadi bebas gitu kan. Partai politik aja masih ada yang baru, yang kemarin di pemilihan kemarin pun ada baru PSI, Perindo gitu kan, ada baru. Jadi kalau ibarat pun ada komunitas baru ya silakan gitu kan. Yang penting kita saling bergandeng aja gitu. Itu sih. Nggak ada gap, nggak perlu ada kayak sindir atau apalah gitu. Udah dari mana lo dari nah, mana? Itu. Di Bekasi ini memang
diciptakan untuk merangkul semua komunitas atau merangkul semua fans Juventus yang ada di Bekasi gitu. Betul. Dari manapun Anda berasal kan. Nah, Juventus di Bekasi buatnya ya kita buat menjadi wadah lah gitu kan. Fans Juventus di Bekasi menurut gue tuh besar gitu. Banyak ibaratnya. Dari ya kalau gue lihat dari kota, kabupaten, Bekasi kan itu kalau saya disatukan itu besar gitu. Penduduknya banyak banget. Nah, jadi kalau bisa dibilang ya Bekasi sebenarnya luas. Ya, karena memang Bekasi ya saya dibilang kota penggusuran lah. Tempat tinggal penggusuran lah. Yang dari Jakarta digusur buat gedung pindah ke Bekasi. Ya jadi itulah. Emang apa sih kegiatan lu saat ini Bang untuk Juventus di Bekasi? Tadi kan lu bilang banyak kegiatan ya. Yang saat ini berjalan kegiatan apa aja sih yang udah lu jalanin selama ini? Ya kalau sama dari pemilihan ibaratnya gue terpilih sebagai ketua umum sih ya udah banyak sih kegiatan ibaratnya kayak kita setiap minggunya rutin futsal gitu kan di setiap hari Jumat, setiap Jumat gitu. Setiap Jumat kita futsal. Terus juga kita ada footballnya juga. Ada footballnya juga. Gitu. Footballnya di Jumat di juga? setiap hari Minggu. Nah, kalau itu, nah jadi habis main futsal langsung sebelah gitu. Pemainnya gantian. Itu bikin komunitas sama matiin orang ya. Nah itu futsal main bola ya. Kalau kita pengen masuk nih, pengen masuk Juventus di Bekasi. Itu gimana cara itu? Ya nggak perlu pakai cara sih ibaratnya ya. Ibaratnya kita kira ada registrasinya gimana gitu. Atau gua ngubungin ke siapa gitu. CP-nya kan, sosial media. Ya gitu. Kita sih ada di Instagram juga ada. Ada IG Instagram @Juventus Bekasi gitu. Huruf kecil semua. Oke, nanti kita tayangin. @Juventus Bekasi. Itu tuh dicari aja gitu ya kan. Itu guys, buat teman-teman follow aja, di follow. Teman-teman bacotan Juventus yang ada di Bekasi bisa langsung follow IG-nya Juventus Bekasi. Huruf kecil semua Bang ya. Ya, huruf kecil semua @Juventus Bekasi. Facebooknya juga ada sama Juventus Bekasi, cari aja. Oke, Juventus Bekasi. Tinggal DM nih ya. Mau ikut gabung. Gitu. Ntar jadi di situ ada admin yang akan ngarahin gitu. Dan kita juga terbuka untuk semuanya gitu. Nggak perlu istilahnya lu daftar ini lu baru bisa jadi anggota kita atau lu bisa menjadi bagian dari keluarga kita, enggak gitu. Berarti terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum gitu. Yang penting selagi lu masih fans Juventus gitu. Nah, itu selain futsal dan bola, lapangan bola, bola gede lah, mabol lah kalau saat ada. Main bola. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang lo bangun di Juventus di Bekasi? Ya kita ada kayak rohis gitu, rohis. Di setiap malam Jumat 2 minggu sekali kita ada rohis. Rohisnya itu berbentuk apakah memang kita ada pengajiannya kah? Ya ada pengajian. Sekedar rohis mengundang penceramah kah atau gimana itu? Kalau kita sih pengajian biasa. Pengajian biasa setiap malam Jumat gitu. Tiap malam itu tiap minggu? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali gitu. Jadi kalau futsal Juventus Bekasi untuk futsal tiap minggu ya. Futsal setiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Guys. Kalau untuk sekarang jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 8 sampai jam 10 malam. Coba teman-teman bacotan Juventus ini yang ada di Bekasi kalau misalkan mau ikut futsal bisa dari Jumat Jumat malam Sabtu jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk main bolanya sendiri. Main bola kita karena kita belum punya untuk lokasi lapangan futsalnya, jadi kita masih nomaden untuk menentukan lawan aja sih. Kalau ibaratnya ada lawan yang ngajakin sparring baru kita gitu main. Rohis malam Jumat. Selain itu ada lagi kegiatan? Ya paling kita untuk nobar atau kopdar kayak gitu. Kalau nobar di mana? Kalau nobar sih kita sebelumnya di Cafe Genius gitu ya di Alexindo. Alexindo di Kranji betul. Awalnya di situ. Sekarang masih? Sekarang kan karena kita kemarin COVID gitu ya. Jadi sementara waktu off dulu gitu. Karena emang belum gitu kan. Karena dari pemerintah sendiri juga kan untuk menghimbau untuk tidak ada keramaian dulu. Jadi kita untuk sebagai warga yang taat ya. Jadi kita untuk mematuhi itulah gitu. Mungkin. Jadi emang jam belum dibuka juga kalau di Bekasi emang gue tahu ya guys. Untuk saat ini belum dibuka untuk jam-jam malam, tempat-tempat seperti itulah, tempat nobar, tempat hiburan, kafe atau segala macam memang belum dibolehkan untuk beroperasi di jam malam. Betul. Apalagi kan Liga Italia kan tahu sendiri jam 12 ke atas semua gitu ya. Liga Italia itu jam-jam begal. Kita udah ngomongin komunitas nih. Ya. Sekarang kita ngomongin Juve-nya. Waduh. Tanggapan lu tentang Scudetto tahun ini? Scudetto tahun ini luar biasa. Scudetto ke-9, bukan ke-9. Ke-9 berturut-turut. Ke-9 berturut-turut. Stronger. Scudetto-nya Scudetto pandemik coy. Iya. Dia lepas juga mana Scudetto pandemik. Dulu tuh gimana?
apa nih? Scudetto tahun Iya, ini. Pandangan lu Oh, Scudetto tahun ya luar ini. biasa kalau menurut gua karena kita lagi awal musim itu ibaratnya kita dengan nakoda baru, ya kan? Kita dengan nakoda baru, kita harus menyesuaikan lagi gaya permainan dengan pemain baru, dengan pemain bintang gitu kan. Nah, di situ sebelum pandemi ini, sebelum COVID-19 ini kan kita ibaratnya lagi on perform gitu kan. Transisi, Ini lagi bagus mainnya gitu kan, lagi bagus. Tapi ya mau nggak mau liga harus diberhentikan gitu. Betul. Semua Karena liga gitu kan. pandemi yang banyak ya. Nah, Dan gitu. termasuk salah satu Iya, negara yang Nah, awal yang paling banyak dengan tersuspek Puluhan ribu COVID. Nah, saat betul. itu. Nah, itu jadi ya kalau menurut gua ya luar biasa sih karena setelah pandemi ini malah kita membuat jantung mungkin para defender itu deg-degan gitu setiap main dah. Nyet-nyetan nih Iya. agak juara. Apalagi ya. beberapa pekan terakhir Beberapa gitu pekan kan. terakhir. Itu Harusnya kita kalah, udah menang seri. Menurut gua udah juara. Udah, harusnya di pekan ketiga 5. Sisa 5 pertandingan menurut gua Nah, harusnya udah bisa juara. Tapi kita dibuat berdebar ya. Nah, itu tapi ya itu sih dibilang luar biasa. Luar biasa Luar biasa. Tahun ini lah. lebih luar biasa. Maupun ya. poinnya dapat 3 maupun poinnya nggak nyampe 90 gitu. Betul. Tapi luar Beda biasa lah. jauh dari musim-musim. Jauh dari sebelumnya. 5 musim terakhir ini sangat parah gitu. Jadi menurut gue ya dalam 5 musim ini terburuk sih. Betul. Menurut gue kekalahan 7 kali ya. 7 kali kalah gitu Tapi kan. masih juara. Masih juara itu. Berarti yang bodoh siapa? Lawan-lawan nih. Di saat Juve terseok dia malah ikut terseok ya kan. Iya. Menurut lo berarti emang lawannya lah ya. Lawannya Tapi masih Juve-nya masih bagus tuh ya. Masih beruntung kalau menurut Masih gua. beruntung. Kalau kata orang Jawa untung lu masih juara gitu. Terus pemainnya siapa nih yang paling lu sorot untuk Tahun musim ini, musim ini. Iya, untuk musim ini. Untuk musim ini yang menurut lo paling buruk dan yang paling bagus yang Iya. Kalau untuk dari belakang gitu ya. ada lah. Dari belakang kalau kiper yang selalu dimainin kan Szczesny gitu. Kalau Buffon kan hanya pelapis, sekarang dia hanya jadi pelapis gitu kan. Vinciocchio hanya penyemangat di belakang gitu. Kalau di itu dia 3 tahun nggak ngapa-ngapain Tapi juara. Scudetto 3 kali ya, 4 kali. 3 kali. 3 kali tuh. 3 tahun Tiga kali. nggak ngapa-ngapain tapi ngangkat piala. Tapi lah, main cuma berapa menit doang. Jadi menurut lo dari kalau dari kiper kiper normal lah gitu. Malah di luar dugaan malah apa namanya Szczesny bisa jadi kiper terbaik gitu kan. Berarti yang itu kiper normal. Kiper ya, normal Pemain gitu kan. belakang terburuk saat ini. Kalau menurut gua nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin karena emang Rugani dapat jamnya mainnya kurang gitu ya, jadi dia kayaknya inkonsisten mainnya gitu, nggak tahu kenapa setiap dia menjadi starting line up selalu kalah gitu kan. Dan juga Bonucci-nya mungkin kurang bisa untuk membimbing lah gitu, membimbing gitu, karena kan dia ibaratnya senior lah di belakang. Si Dilik cedera, Cialini cedera, Demiral juga cedera gitu kan. Pasukan sapu bersih sih kalau kata gue Bonucci. Pasukan sapu bersih. Sapu bersih ya. Pasukan sapu bersih apa tinggal nyapu-nyapu. Nah itu makanya. Karena ya kalau gue sih nggak tahu ya, kalau mungkin kalau banyaknya juga yang suka sama Bonucci. Iya. Cuma kalau buat gue ya kurang greget sih kalau Ya, gua. semenjak masih banyak blunder ya kok kalau menurut gua. Jadi kalau gue mau kurang inilah kalau Bonucci. Ya, tapi emang kalau untuk sebelum dia keluar dari Juventus ya itu masih bagus karena duet BBC gitu kan. Berarti Bonucci Cialini Itu yang tadi gua 3 bilang, terbaik. sapu bersih. Nah, itu. Soalnya Dia beruntung. Iya, Ya. didampingin Beruntung ada Cialini sama Barzagli gitu. Barzagli. Nah, di Ini sini baru lah Milan terlihat ini gitu kan. Terlihat bodoh. Nah, Yang gitu. menurut lo bagus pemain belakang saat ini yang benar-benar bagus. Jelek. Ya. Jelek kalau menurut gua dia saat ini untuk yang terbaik. Yang terbaik. Karena dia sampai ibaratnya kayaknya spiritonya itu sangat luar biasa karena Betul. di saat dia cedera bahu dia masih tetap untuk memasakkannya dan menunda untuk operasi gitu. Benar. Tapi emang kalau udah lagi itu gue setujunya kayak dibilang bagus mungkin meskipun dia sering dulu dari handsball ya. Nah itu awal-awal dia karena mungkin masih Kalau menyesuaikan gitu Bagus itu adaptasi. menurut gue dia sukses menggantikan seorang Prancis. Nah betul banget. Gitu. Kalau menurut gue. Betul. Jadi dia bisa untuk berarti sama nih Mas. jadi ibaratnya jadi kayak dia itu pantas untuk Kalau lu siapa? menggantikan Siapa? Cialini. Apa ya? Menurut lo back tahun ini siapa? Yang paling bagus. Demiral sih. Demiral. Kalau nggak cedera aja. Kalau nggak cedera. Buset, mainnya. Keren. Ya
ini banget Keren, gitu ya. Iya, kayak pemain dulu. Tarung banget, Montero. Jabret. Kayak Montero. Zaman dulu. Montero. Nah, Penggantinya Montero lah, mudah-mudahan Nah. jadi jual. mudah-mudahan jadi duet Dede. Sama Matuidi dah jangan dijual itu pokoknya. Putra satu ini. Oh, Kalau yang main tengah bang, betul main tengah. Pemain tengah untuk saat ini menurut gua menunjukkan di musim ini sangat konsisten itu adalah Bentancur ya. Bentancur itu lumayan dia untuk terus perkembangannya terus meningkat gitu. Terus sama Rabiot ya. Rabiot juga dia. Rabiot saat ini belakangan ini. Belakangan ini bagus dia menjadi starting dia main. terus Mungkin dia karena duetnya dengan Ramsey kan. banyak Sama-sama pemain kencang, selain sama-sama pemain tadinya main di Main liga yang kencang. Matuidi juga kenceng sebenarnya. kencang dia lari doang Pak. Tapi termasuk salah satu tenaga kuda bang waktu ini. Betul. Orang yang Termasuk tadi kuat, capek, gue ya. rasanya nggak punya udah, gue ngerinya. Lari depan belakang gitu kuat aja gitu Tapi ya. nggak tahu dapat apa nggak tuh. Itu urusan belakangan. Yang penting gua kelihatan lari. Iya. Selain itu Rabiot, Bentancur lah. Bentancur. Buat Pjanic sendiri, bang pandangan lo terhadap Pjanic sendiri gimana sih? Pjanic ya tetap Karena kan sebagai gua magistra ya. Tadi mana untuk Pjanic itu saat ini ya. Belakangan ini terutama setelah pandemi ini agak kurang Ya. Kalau gua mah dari awal, Bang. dari awal. Jadi dia pindah Roma. Anjir. Enggak bang, kalau itu dia masih bisa menggantikan peran seorang Pirlo. Pirlo Enggak. saat itu ya. Tapi kalau Kurang. setelah musim ini gua rasa Jauh. jauh dari musim-musim Jauh. Untung dibeli Barca ya. Nah itu, apalagi setelah barter dengan Arthur Melo ya, situ langsung permainannya agak kurang gitu. Mungkin apa emang, tapi sampai saat ini tetap untuk konsisten untuk membela Juventus hingga selesai gitu. Lanjut lagi pemain tengah tadi kita udah. Yang buruk deh bang pemain tengah. Pemain tengah, Yang menurut lu tampil buruk lah tahun ini. kurang baik gitu ya. Ramsey kali ya. Karena emang kurang dapat jam terbang kali. Jam main. Jam mainnya kurang. Kalau di saat main emang menunjukkan itu. Menurut saya yang performnya benar-benar kurang lah semenjak tahun ini. Matuidi kali. Matuidi kenapa? Gua bukan maksudnya Idola gua itu. gini. Sebenarnya sih kalau untuk pemain Apa karena banyak blundernya? Apa karena cuma lari-lari kurang doang? bisa nyuplai kalau menurut gua. Belum bisa nyuplai. Iya, jadi apalagi kita sebenarnya ada Cristiano Ronaldo gitu kan, Mega Bintang yang dia harusnya emang butuh supply gitu kan. Dia kan posisi bermain di kiri gitu kan. Tapi cocoknya berarti di mana Bang Matuidi? Hah? Di bench aja. Di bench. aja. Enggak di tribun sekalian. Di bench aja udah. Jadi banget guys. Gila di bench. Nah itu untuk pemain tengah selain Matuidi nggak ada Bang. Saat ini normal semua berarti. Normal lah untuk Apa pemain tengah. performanya lumayan lah dibanding Ya, berarti satu ini. Itu aja sih mungkin konsisten kayaknya ya. kurang konsisten itu sih. Ya namanya permainan gitu sih kadang kan Bernadeschi pemain ada. sendiri gimana? Nah, kalau Bernadeschi kan dia lebih main sayap nyerang gitu ya. Ya. Dia kalau menurut gua angin-anginan dia udah dikasih kepercayaan beberapa kali gitu kan. Mungkin dia kadang suka mendapat peluang yang emas yang harusnya bisa mungkin dioper lagi ke temennya, passing ke temennya lagi, malah dia melakukan ya terlalu egois. Ya itulah sebenarnya sih tipikal striker itu emang harus egois. Cuman kita harusnya tetap bisa ngeliat peluang untuk tim gitu kan. Dan sejauh ini dia baru bisa menghasilkan 1 gol kan gitu. Nah kalau penyerangan sendiri Bang, penyerang sendiri, striker kita sendiri, Atakante Juve sendiri itu menurut lo yang terbaik saat ini siapa? Dybala. Bukan CR. CR Bukan. Karena kan CR golnya tuh banyak. Iya. Kalau nggak ngaruh, itu kan CR juga kan berkat kontribusi di antara Ronaldo dengan Dybala gitu kan. Untuk Higuain sendiri? Higuain sendiri untuk saat ini ya Ngebala. Hah? Gue kalau tak Higuain gimana ya? Kurang nggak dia? Kurang ya? Berarti Kurang. emang saat ini untuk Atakante Dybala lah. Dybala, Apa ini? menurut gue Dybala terbaik. Kan emang dia terpilih juga untuk menjadi pemain terbaik di Serie A gitu kan. Nah, kalau itu udah Atakante terbaik. Pelatih terbaik Bang di Juventus saat ini. Di Juventus selama lo suka Juventus, menurut lo pelatih terbaiknya siapa? Suka Juventus. Dari waktu zaman Zidane, Lippi ya? Enggak Sari. Hah? Enggak Sari yang sekarang. Kenapa lo pilih Lippi? Ya karena kan waktu pas gua awal itu kan masih dilatih Lippi ya kalau nggak salah, Zidane kan masih dilatih Lippi. Nah di situ menurut gua ya situ dia lebih tahu mana ibaratnya untuk pemain-pemain Juventus sendiri sih. Ya kalau waktu itu kalau untuk kita bicara dari Juventus bangkit dari seri B lebih ke Allegri kayaknya. Allegri. Apa karena 5 Scudetto-nya? Enggak. Jadi
dia lebih bisa untuk membawa pemain sih maksudnya. Allegri out kan banyak gitu. Dari awal. Out, gitu ya. Sempat kaget terpilihnya dia untuk menjadi ante Juventus gitu. Jadi dia kan dari rival, apalagi dari rival waktu itu dari Melon sendiri. Dia apa namanya? Tidak baik gitu kan. Nah, di situ pas dibawa Juventus sempat agak pesimis gitu. Tapi ya akhirnya bisa juga ngebawa Juventus dengan Scudetto berturut-turut itu sampai ngebawa 2 kali Liga Champions. Menurut lo Sarri bertahan atau harus pergi? Kayaknya dia akan menghabiskan kontraknya 2 musim. 2 musim ya. 2 musim. Masih ada 1 musim harapan lagi. Kan lebih baik lagi. Bisa. Semoga aja. Terus harapan lu buat Juventus nih ke depannya apa itu? Buat harapan Juventus ya tetap bisa meraih banyak piala gitu ya, terutama banyak gelar gitu kan. Champion kali ya. Nah, champion itu yang udah kita rindukan dari jauh-jauh hari. Dari lama gitu kan, puasa kira lama sekali gitu kan dari tahun 97 ya. Tetap harapan kita semua sih guys. Harapan semua fans Juventus ya. Juventus ini juga mungkin berharap Juventus bisa lebih baik dari yang sekarang. Mungkin masih terus menggenggam trofi-trofi yang ada di Eropa gitu. Oke Bang Abud, terima kasih banyak nih atas bincang-bincangnya udah mau datang ke tempat kita di siap. Pasta Kangen. Jalan mana Bang? Perum 1. Oh, Perum 1. Bekasi. Perum 1 Bekasi. Jadi buat teman-teman bacetan Juventus ini yang nongkrong gitu. Nongkrong, ajak pacarnya, karaokean bisa kan? Ajak selingkuhannya. Yang ngajak selingkuhan aja. Kode keras. Jangan Bang ya. Ya bisa Bang, buat di atas AC, di bawah live musik, kan kita bisa karaoke juga. Di atasnya juga bisa ada karaoke-nya juga Bang. Minumannya juga enak, makanan juga terjangkau loh kalau terjangkau gitu loh harga ya. Oke sobat bacotan Juventus ini, jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng ya. Lonceng biar terus dapat updatean dari video-video terbaru dari kita semua. Komen juga. Komen, saran dan kritik sangat kita perlukan untuk membangun kita lebih ke depan. Forza Juve.